Maaf Kak, mengganggu. Kak Samir sedang apa? Kayaknya menarik sekali. Oh, ini. Kakak sedang mendesain batik. Ternyata, untuk mendesain batik bisa menggunakan konsep transformasi geometri. Salah satunya adalah konsep refleksi. Kamu tahu konsep refleksi tidak? Oh, transformasi geometri. Materi matematika kelas 11 semester 1. Doni sudah mempelajarinya, tapi belum gitu paham, Kak. Kak Samir mau mengajari Doni tidak? Saya masih bingung masalah konsep refleksi. Oke, nanti di rumah kakak akan ajari kamu tentang konsep transformasi geometri, seperti refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, kamu harus tahu konsep dasar dari transformasi geometri, karena kegunaannya cukup bagus sekali. Salah satunya untuk mendesain batik seperti yang kakak sedang kerjakan saat ini. Terima kasih Kak. Mungkin nanti bisa dimulai dari konsep dasar tentang refleksi. Saya belum begitu paham tentang konsep refleksi. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Samsul Arifin. Saya adalah guru matematika dari SMA Negeri 1 Bojong, Kabupaten Tegal. Teman-teman, pada video kita kali ini saya akan memaparkan tentang materi transformasi geometri, yaitu materi yang berada di kelas 11 semester yang pertama. Mungkin teman-teman sudah membaca apa itu transformasi geometri ya. Nah, transformasi geometri adalah transformasi yang mempelajari proses perubahan suatu bidang geometri. Diakibatkan karena pencerminan atau refleksi, pergeseran atau translasi, perputaran atau rotasi, dan perkalian atau dilatasi. Ya. Nah, jenis-jenis transformasi geometri itu ada 4. Yang pertama adalah pencerminan atau refleksi. Yang kedua adalah pergeseran atau translasi. Yang ketiga yaitu perputaran atau rotasi. Dan keempat adalah perkalian atau dilatasi. Teman-teman, video kita kali ini saya akan khusus membahas tentang pencerminan atau refleksi. Nah, tujuan pembelajarannya diharapkan kita dapat menentukan bayangan dari suatu titik yang setelah direfleksikan atau dicerminkan. Nah, teman-teman, apa itu pencerminan? Nah, pencerminan atau refleksi adalah salah satu bagian dari transformasi yang memindahkan titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan cermin datar. Ada beberapa jenis pencerminan yang kita bahas. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Perhatikan koordinat kartesius berikut. Saya punya segitiga ABC. Nah, jika segitiga ABC ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka terdapat bayangan yaitu segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, kalau kita lihat, bayangan dari segitiga itu berada di kuadran yang keempat. Nah, kuadran keempat, maka yang berubah adalah koordinatnya atau Y-nya. Yang tadinya Y-nya positif akan menjadi Y-nya negatif. Nah, kita lihat ya. Misal saya punya segitiga ABC dengan titik A 1,1. Setelah dicerminkan menjadi A aksen yaitu 1,-1. Nah, titik B 5,1 setelah dicerminkan menjadi B aksen 5,-1. Dan titik C 3,4 setelah dicerminkan mendapatkan bayangan yaitu C aksen 3,-4. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jika ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen yaitu X, Y. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas? Semoga itu jelas ya. Yang kedua, jenis pencerminan yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu Y.
ada koordinat kartesius, saya juga punya segitiga A, B, dan C. Segitiga ini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya ada di kuadran kedua, yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, dari ini dapat dilihat bahwa yang berubah adalah sumbu X-nya. X-nya yang tadi positif menjadi X-nya negatif. Saya misalkan ya, saya punya titik yaitu yang pertama A 2,1. Nah, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik A adalah min 2,1. Dan titik B 5,2, maka bayangannya dari B adalah min 5,2. Dan titik C 1,4, maka bayangannya adalah min 1,4. Maka disimpulkan, jika ada suatu titik, misalkan P, X, Y, dicerminkan terhadap sumbu Y, ya, maka bayangannya yang berubah adalah X-nya. Berarti P aksennya adalah min X, min Y. Itu adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Bagaimana teman-teman? Dilanjut ya. Untuk yang ketiga ya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, perhatikan koordinat kartesius berikut ya. Ada garis Y sama dengan X ya. Terus saya punya segitiga A, B, dan C. Nah, segitiga ini dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Nah, maka bayangannya yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, kalau kita lihat bayangannya, karena itu adalah dicerminkan terhadap Y sama dengan X, ini tinggal ditukar. Yang tadinya X itu menjadi Y, atau yang tadinya absis menjadi ordinat. Untuk lebih jelasnya, misal saya punya titik. Misal saya punya titik A yaitu 2,1. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka bayangan titik A adalah jadi 1,2. Ditukar ya. Kalau B 5,2, maka bayangan dari titik B yaitu B aksen yaitu 2,5. Kemudian yang C yaitu 5,4. Maka bayangannya berarti C aksen yaitu 4,5. Nah, dari sini disimpulkan bahwa jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah P aksen yaitu Y, X, atau X dan Y-nya ditukar. Itu adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, berikutnya yang gede ya, jenis yang gede adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Coba teman-teman perhatikan koordinat kartesius berikut. Ada garis Y sama dengan min X berada di kuadran kedua misalkan ya. Saya punya segitiga ABC. Maka dicerminkan yang A jadi A aksen, B jadi B aksen, dan C menjadi C aksen. Kalau dilihat dari gambar, maka terlihat bahwa berubah yang tadinya Y sama dengan R berarti tukar dan dinegatifkan. Misal ya, misal saya punya titik A, B, dan C. Misalkan titik A-nya adalah min 1,4. Maka setelah dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min 4,1 ya. Nah, sekarang titik B. Saya punya titik B-nya misalkan min 5,4. Nah, setelah dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya adalah min 4,5. Titik C, misalkan saya punya titik 5,4. Maka setelah direfleksi terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah C aksen, hasilnya adalah min 4, min 5. Nah, dari sini dapat disimpulkan, misalkan kita punya titik X, Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah P aksen min Y, min X. Oke, jelas teman-teman? Berikutnya adalah jenis pencerminan yang kelima, yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Kita perhatikan gambar koordinat berikut. Ada sumbu X dan sumbu Y. Kita ada garis X sama dengan H. Kemudian ada titik A dan
dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka mendapatkan bayangannya adalah aksen. Contohnya adalah, misal kita punya titik A 1,5, maka ternyata dicerminkan terhadap X sama dengan 3, maka bayangannya adalah 2 kali 3 min 1,5, yaitu hasilnya adalah 5,5. Kesimpulannya, pencerminan terhadap garis X sama dengan H, maka misalkan kita punya titik X, Y, maka bayangannya adalah P aksen 2H min X, Y. Nah, berikutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Nah, perhatikan koordinat berikut ya. Ada gambar garis Y sama dengan H. Kemudian saya punya titik A, maka dicerminkan terhadap Y sama dengan H menjadi A aksen. Misal ya, misal saya punya titik A 6,1 ya. Setelah dicerminkan terhadap misalkan garis Y sama dengan 3, maka bayangan dari A yaitu A aksen yaitu 6,2 kali 3 min 1 menjadi A aksen 6,5. Nah, kesimpulannya pencerminan titik Px, Y terhadap garis Y sama dengan H, maka menjadi P aksen yaitu X, 2H min Y. Nah, itu adalah jenis-jenis pencerminan titik ya. Untuk lebih jelasnya kita ke latihan soal. Ada beberapa soal yang harus kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman, untuk memperjelas pemahaman kita tentang materi konsep refleksi atau pencerminan, ada beberapa soal yang akan kita diskusikan. Soal yang pertama, titik P min 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik P adalah. Nah, untuk menjawab persoalan nomor 1, ini menggunakan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kita ketahui jika ada titik P, A, B, maka bayangannya yaitu P aksen A, min B. Maka titik P 2,3 setelah dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen sama dengan A, min B, atau P aksen sama dengan 2, min 3. Jadi koordinat titik P yaitu P aksen 2, min 3. Jadi pembahasannya nomor 1 adalah jawabannya adalah A, yaitu P sama dengan 2, min 3. Nah, sekarang nomor 2. Saya punya titik R min 4,6 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik R adalah. Untuk mengerjakan persoalan nomor 2, ini menggunakan pencerminan terhadap sumbu Y. Ada titik P, A, B, setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, maka P aksennya adalah min A, B. Maka ada titik R min 4,6 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan R adalah min A, B, atau R aksen 4,6. Jadi koordinat titik R adalah 4,6. Nah, kemudian nomor 3. Ada titik T 4,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik T adalah. Nah, untuk menjawab permasalahan nomor 3, ini menggunakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, untuk titik P, A, B, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka menghasilkan P aksen adalah B, A. Jadi, jika ada titik T 4,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, akan menghasilkan bayangannya adalah T aksen adalah 6,4. Jadi koordinat titik T aksen adalah 6,4. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga lebih bisa memahami tentang konsep tentang refleksi. Demikian video tentang materi transformasi geometri, khususnya materi refleksi atau pencerminan bagi siswa kelas 11 di semester yang pertama. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik konsep refleksi atau pencerminan. Semoga bermanfaat. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.